Valen dan Mila Nurwanti makin dekat, bukan pacaran, tapi pilih ta'aruf. Netizen heboh. Kabar terbaru datang dari dua nama yang belakangan ini semakin sering menjadi sorotan publik, khususnya bagi para penggemar Dangdut Academy dan pecinta musik Indonesia. Mereka adalah Valen DA, 7, dan Mila Nurwanti. Kedekatan antara Valen dan Mila memang sudah cukup lama menarik perhatian masyarakat. Menariknya, hubungan keduanya disebut bukan sekadar hubungan pertemanan biasa. Banyak penggemar yang melihat kedekatan mereka begitu akrab, kompak, dan terlihat sangat cocok satu sama lain. Bahkan tidak sedikit netizen yang menganggap kedekatan Valen dan Mila terlihat seperti pasangan yang sedang menjalin hubungan spesial. Namun, hingga saat ini keduanya diketahui belum menyatakan bahwa mereka berpacaran. Justru, kabarnya Valen dan Mila lebih memilih untuk saling mengenal satu sama lain dengan cara yang lebih serius. Keduanya disebut-sebut memilih jalan ta'aruf, yaitu proses saling mengenal dengan tujuan yang lebih baik dan serius untuk masa depan. Hal inilah yang kemudian membuat publik semakin penasaran. Apakah kedekatan Valen dan Mila benar-benar akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius? Ataukah keduanya memang hanya bersahabat dan saling memberikan dukungan dalam perjalanan karir mereka? Pertanyaan tersebut sampai sekarang masih menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar. Seperti yang diketahui, Valen dan Mila merupakan dua peserta yang berhasil mencuri perhatian publik ketika mengikuti ajang Dangdut Academy 7. Keduanya sama-sama memiliki bakat bernyanyi yang luar biasa dan berhasil menunjukkan kemampuan mereka di atas panggung. Namun, setelah perjalanan mereka di Dangdut Academy 7, perhatian publik justru semakin besar, bukan hanya karena kemampuan bernyanyi mereka, tetapi juga karena kedekatan yang terlihat semakin akrab. Dalam berbagai kesempatan, Valen dan Mila sering terlihat saling mendukung. Interaksi keduanya pun tidak jarang membuat para penggemar merasa gemas. Dari sinilah kemudian muncul banyak komentar dari netizen yang mulai menjodoh-jodohkan mereka. Bahkan dukungan tersebut semakin ramai karena banyak penggemar merasa bahwa Valen dan Mila memiliki chemistry yang sangat kuat. Keduanya dianggap memiliki karakter yang saling melengkapi dan terlihat serasi ketika tampil bersama. Tidak hanya dari kalangan penggemar, pasangan ini juga semakin sering menjadi perhatian karena dukungan dari lingkungan Dangdut Academy dan Indosiar. Momen-momen kebersamaan Valen dan Mila pun seringkali mendapatkan respons positif dari para penonton. Akibatnya, nama Valen dan Mila semakin sering muncul dalam berbagai pembicaraan di media sosial. Netizen pun mulai bertanya-tanya, apakah keduanya memang benar-benar memiliki hubungan yang spesial? Namun yang menarik adalah keduanya tidak terburu-buru memberikan kepastian mengenai hubungan mereka. Jika memang benar memilih proses ta'aruf dan saling mengenal secara lebih mendalam, tentu hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk diikuti. Sebab ta'aruf bukanlah sekadar hubungan untuk mencari popularitas. Proses ini biasanya dilakukan dengan tujuan untuk saling mengenal karakter, keluarga, dan visi kehidupan sebelum mengambil keputusan yang lebih serius. Karena itu, jika memang Valen dan Mila benar-benar menjalani proses tersebut, publik tentu hanya bisa memberikan doa dan dukungan terbaik untuk keduanya. Apalagi, banyak penggemar yang berharap suatu saat nanti Valen bisa mengambil langkah lebih serius dan mungkin saja melamar Mila Nurwanti. Tentu saja, mengenai masa depan hubungan mereka, hanya Valen dan Mila sendiri yang mengetahui jawabannya. Publik hanya bisa melihat dari berbagai momen kebersamaan yang mereka tunjukkan. Sementara itu, popularitas keduanya juga semakin meningkat setelah merilis single kemenangan mereka yang berjudul Meleleh Bahagia. Lagu tersebut berhasil mendapatkan perhatian yang sangat besar dari masyarakat. Video musiknya bahkan mampu meraih jutaan penonton dalam waktu yang relatif singkat. Keberhasilan lagu Meleleh Bahagia tentu menjadi pencapaian yang sangat membanggakan bagi Valen dan Mila. Tidak hanya menunjukkan bahwa keduanya memiliki kemampuan untuk bersaing di industri musik, tetapi juga membuktikan bahwa mereka memiliki basis penggemar yang sangat kuat. Menariknya, perhatian publik terhadap hubungan keduanya juga ikut membuat banyak orang semakin penasaran dengan karya-karya mereka. Tidak sedikit penonton yang datang untuk menyaksikan video musik mereka
karena penasaran dengan chemistry antara Valen dan Mila. Pada akhirnya, lagu Meleleh Bahagia pun semakin dikenal dan terus mendapatkan perhatian dari para penggemar. Nama Valen dan Mila seolah semakin sulit dipisahkan. Di satu sisi, mereka dikenal sebagai dua penyanyi muda berbakat jebolan dangdut Akademi 7. Namun di sisi lain, kedekatan keduanya juga menjadi salah satu hal yang paling banyak diperbincangkan oleh para penggemar. Banyak netizen yang berharap agar pasca sukses menjadi runner-up di A7, Valen mulai melebarkan sayapnya di dunia entertain dengan merambah dunia akting. Ya, pedangdut asal Pamekasan, Madura ini dipercaya memerankan karakter Roni dalam proyek akting pertamanya di FTV kisah nyata yang berjudul Misteri Suara Burung Gagak di Tengah Malam. Meski berbalut rasa syukur dan antusiasme tinggi, Valen mengakui tantangan terbesarnya saat berakting justru terletak pada upaya untuk tampil natural di depan kamera. Dan inilah liputan eksklusif tim HOTS dari lokasi syuting FTV perdana Valen di A7. Aku aja kesini karena dia juga kontrakannya. Aku saranin dia buat sementara di sini. Masih ada adegan sedih terus, sedih lagi. Jadinya Roni, kayaknya aku pemeran utamanya deh di cerita ini. Ada adegan ngelamar kerja tapi nggak dapat-dapat. Terus Valen juga diusir dari kontrakan karena nggak bisa bayar. Ini pertama kalinya dalam hidupku. Asli kaget aku sih, karena sebelumnya belum pernah kayak gini. Jadi masih susah beradaptasi. Masih harus banyak belajar dari para senior di sini, terutama soal acting yang natural. Langkah Valen untuk melebarkan sayap karirnya ternyata mendapat dukungan penuh dari keluarga. Kayaknya aku pemeran utamanya deh di cerita ini. Sini juga banyak. Tadi yang udah aku iniin ada kayak ngelamar kerja, cuman nggak dapet. Terus kayak kayak Valen tuh diusir dari kontrakan karena nggak bisa bayar. Pertama kalinya dalam hidupku, asli kaget aku sih. Karena emang sebelumnya aku nggak pernah kayak gini. Jadi ya masih susah beradaptasinya lah. Masih harus banyak belajar dari senior. Lebih ke acting yang natural gitu sih, yang natural. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran sang ayah di lokasi syuting untuk memberikan dukungan secara langsung. Sementara sang bunda tak henti-hentinya memberikan semangat lewat doa-doanya. Alhamdulillah sekarang sudah lebih rileks, tapi masih harus belajar lagi dan mencari pengalaman yang lebih banyak. Ayah juga dari kemarin sempat datang ke sini buat ketemu Valen, walaupun enggak lama karena harus pulang lagi. Menikmati karir barunya di dunia seni, peran tidak membuat Valen menomorduakan dunia dangdut yang telah membesarkan namanya. Lajang kelahiran Pamekasan, 16 Januari. Lebih rileks, tapi masih belum. Masih harus belajar lagi, harus nyari pengalaman lagi. Alhamdulillah, ayah udah dari kemarin ada di sini mau ketemu Valen. Tapi dia nggak lama kok sebentar balik juga. Peran tidak membuat Valen menomorduakan dunia dangdut yang telah membesarkan namanya. Lajang kelahiran Pamekasan, 16 Januari 2007 ini tetap fokus di dunia dangdut. Bahkan di sela-sela kesibukan syuting, ia tetap menjalani aktivitas bernyanyi dan rutin melatih kemampuan vokalnya. Namun, Valen mengaku sudah tidak sabar untuk mencoba tantangan baru di proyek berikutnya, terutama memerankan karakter yang lebih usil. Seru, alhamdulillah dapat pengalaman baru, jadi wawasannya juga makin banyak. Nggak cuma nyanyi aja. Menurut aku, akting lebih santai. Kalau nyanyi kan harus serius banget dan cukup menegangkan. Kalau akting, terutama kalau dapat karakter yang tengil, lebih seru. Paling sambil nyanyi-nyanyi aja. Pengalaman baru ya, Valen, di situ. Jadi makin banyak wawasannya juga. Nggak cuma di nyanyi aja. Lebih nyantai aja sih kataku, nyantai. Kayak kalau nyanyi tuh serius gitu, serius banget dan negangin. Kalau ini nggak terlalu sih, ya tengil-tengil Valen gitu. Paling sambil nyanyi aja gitu, latihan.
Valen dan Mila Nurwanti makin dekat, bukan pacaran, tapi pilih ta'aruf. Netizen heboh. Kabar terbaru datang dari dua nama yang belakangan ini semakin sering menjadi sorotan publik, khususnya bagi para penggemar Dangdut Academy dan pecinta musik Indonesia. Mereka adalah Valen DA, 7, dan Mila Nurwanti. Kedekatan antara Valen dan Mila memang sudah cukup lama menarik perhatian masyarakat. Menariknya, hubungan keduanya disebut bukan sekadar hubungan pertemanan biasa. Banyak penggemar yang melihat kedekatan mereka begitu akrab, kompak, dan terlihat sangat cocok satu sama lain. Bahkan tidak sedikit netizen yang menganggap kedekatan Valen dan Mila terlihat seperti pasangan yang sedang menjalin hubungan spesial. Namun, hingga saat ini keduanya diketahui belum menyatakan bahwa mereka berpacaran. Justru, kabarnya Valen dan Mila lebih memilih untuk saling mengenal satu sama lain dengan cara yang lebih serius. Keduanya disebut-sebut memilih jalan ta'aruf, yaitu proses saling mengenal dengan tujuan yang lebih baik dan serius untuk masa depan. Hal inilah yang kemudian membuat publik semakin penasaran. Apakah kedekatan Valen dan Mila benar-benar akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius? Ataukah keduanya memang hanya bersahabat dan saling memberikan dukungan dalam perjalanan karir mereka? Pertanyaan tersebut sampai sekarang masih menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar. Seperti yang diketahui, Valen dan Mila merupakan dua peserta yang berhasil mencuri perhatian publik ketika mengikuti ajang Dangdut Academy 7. Keduanya sama-sama memiliki bakat bernyanyi yang luar biasa dan berhasil menunjukkan kemampuan mereka di atas panggung. Namun, setelah perjalanan mereka di Dangdut Academy 7, perhatian publik justru semakin besar, bukan hanya karena kemampuan bernyanyi mereka, tetapi juga karena kedekatan yang terlihat semakin akrab. Dalam berbagai kesempatan, Valen dan Mila sering terlihat saling mendukung. Interaksi keduanya pun tidak jarang membuat para penggemar merasa gemas. Dari sinilah kemudian muncul banyak komentar dari netizen yang mulai menjodoh-jodohkan mereka. Bahkan dukungan tersebut semakin ramai karena banyak penggemar merasa bahwa Valen dan Mila memiliki chemistry yang sangat kuat. Keduanya dianggap memiliki karakter yang saling melengkapi dan terlihat serasi ketika tampil bersama. Tidak hanya dari kalangan penggemar, pasangan ini juga semakin sering menjadi perhatian karena dukungan dari lingkungan Dangdut Academy dan Indosiar. Momen-momen kebersamaan Valen dan Mila pun seringkali mendapatkan respons positif dari para penonton. Akibatnya, nama Valen dan Mila semakin sering muncul dalam berbagai pembicaraan di media sosial. Netizen pun mulai bertanya-tanya, apakah keduanya memang benar-benar memiliki hubungan yang spesial? Namun yang menarik adalah keduanya tidak terburu-buru memberikan kepastian mengenai hubungan mereka. Jika memang benar memilih proses ta'aruf dan saling mengenal secara lebih mendalam, tentu hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk diikuti. Sebab ta'aruf bukanlah sekadar hubungan untuk mencari popularitas. Proses ini biasanya dilakukan dengan tujuan untuk saling mengenal karakter, keluarga, dan visi kehidupan sebelum mengambil keputusan yang lebih serius. Karena itu, jika memang Valen dan Mila benar-benar menjalani proses tersebut, publik tentu hanya bisa memberikan doa dan dukungan terbaik untuk keduanya. Apalagi, banyak penggemar yang berharap suatu saat nanti Valen bisa mengambil langkah lebih serius dan mungkin saja melamar Mila Nurwanti. Tentu saja, mengenai masa depan hubungan mereka, hanya Valen dan Mila sendiri yang mengetahui jawabannya. Publik hanya bisa melihat dari berbagai momen kebersamaan yang mereka tunjukkan. Sementara itu, popularitas keduanya juga semakin meningkat setelah merilis single kemenangan mereka yang berjudul Meleleh Bahagia. Lagu tersebut berhasil mendapatkan perhatian yang sangat besar dari masyarakat. Video musiknya bahkan mampu meraih jutaan penonton dalam waktu yang relatif singkat. Keberhasilan lagu Meleleh Bahagia tentu menjadi pencapaian yang sangat membanggakan bagi Valen dan Mila. Tidak hanya menunjukkan bahwa keduanya memiliki kemampuan untuk bersaing di industri musik, tetapi juga membuktikan bahwa mereka memiliki basis penggemar yang sangat kuat. Menariknya, perhatian publik terhadap hubungan keduanya juga ikut membuat banyak orang semakin penasaran dengan karya-karya mereka. Tidak sedikit penonton yang datang untuk menyaksikan video musik mereka
karena penasaran dengan chemistry antara Valen dan Mila. Pada akhirnya, lagu Meleleh Bahagia pun semakin dikenal dan terus mendapatkan perhatian dari para penggemar. Nama Valen dan Mila seolah semakin sulit dipisahkan. Di satu sisi, mereka dikenal sebagai dua penyanyi muda berbakat jebolan Dangdut Akademi 7. Namun di sisi lain, kedekatan keduanya juga menjadi salah satu hal yang paling banyak diperbincangkan oleh para penggemar. Banyak netizen yang berharap agar Pasca sukses menjadi runner-up di A7, Valen mulai melebarkan sayapnya di dunia entertain dengan merambah dunia akting. Ya, pedangdut asal Pamekasan, Madura ini dipercaya memerankan karakter Roni dalam proyek akting pertamanya di FTV kisah nyata yang berjudul Misteri Suara Burung Gagak di Tengah Malam. Meski berbalut rasa syukur dan antusiasme tinggi, Valen mengakui tantangan terbesarnya saat berakting justru terletak pada upaya untuk tampil natural di depan kamera. Dan inilah liputan eksklusif tim HOTS dari lokasi syuting FTV perdana Valen di A7. Aku aja kesini karena dia juga kontrakannya. Aku saranin dia buat sementara di sini. Masih ada adegan sedih terus, sedih lagi. Jadinya Roni, kayaknya aku pemeran utamanya deh di cerita ini. Ada adegan ngelamar kerja tapi nggak dapat-dapat. Terus Valen juga diusir dari kontrakan karena nggak bisa bayar. Ini pertama kalinya dalam hidupku. Asli kaget aku sih, karena sebelumnya belum pernah kayak gini. Jadi masih susah beradaptasi. Masih harus banyak belajar dari para senior di sini, terutama soal acting yang natural. Langkah Valen untuk melebarkan sayap karirnya ternyata mendapat dukungan penuh dari keluarga. Kayaknya aku pemeran utamanya deh di cerita ini. Sini juga banyak. Tadi yang udah aku iniin ada kayak ngelamar kerja, cuman nggak dapet. Terus kayak kayak Valen tuh diusir dari kontrakan karena nggak bisa bayar. Pertama kalinya dalam hidupku, asli kaget aku sih. Karena emang sebelumnya aku nggak pernah kayak gini. Jadi ya masih susah beradaptasinya lah. Masih harus banyak belajar dari senior. Lebih ke acting yang natural gitu sih, yang natural. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran sang ayah di lokasi syuting untuk memberikan dukungan secara langsung. Sementara sang bunda tak henti-hentinya memberikan semangat lewat doa-doanya. Alhamdulillah sekarang sudah lebih rileks, tapi masih harus belajar lagi dan mencari pengalaman yang lebih banyak. Ayah juga dari kemarin sempat datang ke sini buat ketemu Valen, walaupun enggak lama karena harus pulang lagi. Menikmati karir barunya di dunia seni, peran tidak membuat Valen menomorduakan dunia dangdut yang telah membesarkan namanya. Lajang kelahiran Pamekasan, 16 Januari. Lebih rileks, tapi masih belum. Masih harus belajar lagi, harus nyari pengalaman lagi. Alhamdulillah, ayah udah dari kemarin ada di sini mau ketemu Valen. Tapi dia nggak lama kok disini, balik juga. Peran tidak membuat Valen menomorduakan dunia dangdut yang telah membesarkan namanya. Lajang kelahiran Pamekasan, 16 Januari 2007 ini tetap fokus di dunia dangdut. Bahkan di sela-sela kesibukan syuting, ia tetap menjalani aktivitas bernyanyi dan rutin melatih kemampuan vokalnya. Namun, Valen mengaku sudah tidak sabar untuk mencoba tantangan baru di proyek berikutnya, terutama memerankan karakter yang lebih usil. Seru, alhamdulillah dapat pengalaman baru, jadi wawasannya juga makin banyak. Nggak cuma nyanyi aja. Menurut aku, akting lebih santai. Kalau nyanyi kan harus serius banget dan cukup menegangkan. Kalau akting, terutama kalau dapat karakter yang tengil, lebih seru. Paling sambil nyanyi-nyanyi aja. Pengalaman baru ya, Valen, di situ. Jadi makin banyak wawasannya juga. Nggak cuma di nyanyi aja. Lebih nyantai aja sih kataku, nyantai. Kayak kalau nyanyi tuh serius gitu, serius banget dan negangin. Kalau ini nggak terlalu sih, ya tengil-tengil Valen gitu. Paling sambil nyanyi aja gitu, sambil latihan pastinya ya.
Valen dan Mila Nurwanti makin dekat, bukan pacaran, tapi pilih ta'aruf. Netizen heboh. Kabar terbaru datang dari dua nama yang belakangan ini semakin sering menjadi sorotan publik, khususnya bagi para penggemar Dangdut Academy dan pecinta musik Indonesia. Mereka adalah Valen DA, 7, dan Mila Nurwanti. Kedekatan antara Valen dan Mila memang sudah cukup lama menarik perhatian masyarakat. Menariknya, hubungan keduanya disebut bukan sekadar hubungan pertemanan biasa. Banyak penggemar yang melihat kedekatan mereka begitu akrab, kompak, dan terlihat sangat cocok satu sama lain. Bahkan tidak sedikit netizen yang menganggap kedekatan Valen dan Mila terlihat seperti pasangan yang sedang menjalin hubungan spesial. Namun, hingga saat ini keduanya diketahui belum menyatakan bahwa mereka berpacaran. Justru, kabarnya Valen dan Mila lebih memilih untuk saling mengenal satu sama lain dengan cara yang lebih serius. Keduanya disebut-sebut memilih jalan ta'aruf, yaitu proses saling mengenal dengan tujuan yang lebih baik dan serius untuk masa depan. Hal inilah yang kemudian membuat publik semakin penasaran. Apakah kedekatan Valen dan Mila benar-benar akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius? Ataukah keduanya memang hanya bersahabat dan saling memberikan dukungan dalam perjalanan karir mereka? Pertanyaan tersebut sampai sekarang masih menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar. Seperti yang diketahui, Valen dan Mila merupakan dua peserta yang berhasil mencuri perhatian publik ketika mengikuti ajang Dangdut Academy 7. Keduanya sama-sama memiliki bakat bernyanyi yang luar biasa dan berhasil menunjukkan kemampuan mereka di atas panggung. Namun, setelah perjalanan mereka di Dangdut Academy 7, perhatian publik justru semakin besar, bukan hanya karena kemampuan bernyanyi mereka, tetapi juga karena kedekatan yang terlihat semakin akrab. Dalam berbagai kesempatan, Valen dan Mila sering terlihat saling mendukung. Interaksi keduanya pun tidak jarang membuat para penggemar merasa gemas. Dari sinilah kemudian muncul banyak komentar dari netizen yang mulai menjodoh-jodohkan mereka. Bahkan dukungan tersebut semakin ramai karena banyak penggemar merasa bahwa Valen dan Mila memiliki chemistry yang sangat kuat. Keduanya dianggap memiliki karakter yang saling melengkapi dan terlihat serasi ketika tampil bersama. Tidak hanya dari kalangan penggemar, pasangan ini juga semakin sering menjadi perhatian karena dukungan dari lingkungan Dangdut Academy dan Indosiar. Momen-momen kebersamaan Valen dan Mila pun seringkali mendapatkan respons positif dari para penonton. Akibatnya, nama Valen dan Mila semakin sering muncul dalam berbagai pembicaraan di media sosial. Netizen pun mulai bertanya-tanya, apakah keduanya memang benar-benar memiliki hubungan yang spesial? Namun yang menarik adalah keduanya tidak terburu-buru memberikan kepastian mengenai hubungan mereka. Jika memang benar memilih proses ta'aruf dan saling mengenal secara lebih mendalam, tentu hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk diikuti. Sebab ta'aruf bukanlah sekadar hubungan untuk mencari popularitas. Proses ini biasanya dilakukan dengan tujuan untuk saling mengenal karakter, keluarga, dan visi kehidupan sebelum mengambil keputusan yang lebih serius. Karena itu, jika memang Valen dan Mila benar-benar menjalani proses tersebut, publik tentu hanya bisa memberikan doa dan dukungan terbaik untuk keduanya. Apalagi, banyak penggemar yang berharap suatu saat nanti Valen bisa mengambil langkah lebih serius dan mungkin saja melamar Mila Nurwanti. Tentu saja, mengenai masa depan hubungan mereka, hanya Valen dan Mila sendiri yang mengetahui jawabannya. Publik hanya bisa melihat dari berbagai momen kebersamaan yang mereka tunjukkan. Sementara itu, popularitas keduanya juga semakin meningkat setelah merilis single kemenangan mereka yang berjudul Meleleh Bahagia. Lagu tersebut berhasil mendapatkan perhatian yang sangat besar dari masyarakat. Video musiknya bahkan mampu meraih jutaan penonton dalam waktu yang relatif singkat. Keberhasilan lagu Meleleh Bahagia tentu menjadi pencapaian yang sangat membanggakan bagi Valen dan Mila. Tidak hanya menunjukkan bahwa keduanya memiliki kemampuan untuk bersaing di industri musik, tetapi juga membuktikan bahwa mereka memiliki basis penggemar yang sangat kuat. Menariknya, perhatian publik terhadap hubungan keduanya juga ikut membuat banyak orang semakin penasaran dengan karya-karya mereka. Tidak sedikit penonton yang datang untuk menyaksikan video musik mereka
karena penasaran dengan chemistry antara Valen dan Mila. Pada akhirnya, lagu Meleleh Bahagia pun semakin dikenal dan terus mendapatkan perhatian dari para penggemar. Nama Valen dan Mila seolah semakin sulit dipisahkan. Di satu sisi, mereka dikenal sebagai dua penyanyi muda berbakat jebolan dangdut Akademi 7. Namun di sisi lain, kedekatan keduanya juga menjadi salah satu hal yang paling banyak diperbincangkan oleh para penggemar. Banyak netizen yang berharap agar Pasca sukses menjadi runner-up di A7, Valen mulai melebarkan sayapnya di dunia entertain dengan merambah dunia akting. Ya, pedangdut asal Pamekasan, Madura ini dipercaya memerankan karakter Roni dalam proyek akting pertamanya di FTV kisah nyata yang berjudul Misteri Suara Burung Gagak di Tengah Malam. Meski berbalut rasa syukur dan antusiasme tinggi, Valen mengakui tantangan terbesarnya saat berakting justru terletak pada upaya untuk tampil natural di depan kamera. Dan inilah liputan eksklusif tim HOTS dari lokasi syuting FTV perdana Valen di A7. Aku aja kesini karena dia juga kontrakannya. Aku saranin dia buat sementara di sini. Masih ada adegan sedih terus, sedih lagi. Jadinya Roni, kayaknya aku pemeran utamanya deh di cerita ini. Ada adegan ngelamar kerja tapi nggak dapat-dapat. Terus Valen juga diusir dari kontrakan karena nggak bisa bayar. Ini pertama kalinya dalam hidupku. Asli kaget aku sih, karena sebelumnya belum pernah kayak gini. Jadi masih susah beradaptasi. Masih harus banyak belajar dari para senior di sini, terutama soal acting yang natural. Langkah Valen untuk melebarkan sayap karirnya ternyata mendapat dukungan penuh dari keluarga. Kayaknya aku pemeran utamanya deh di cerita ini. Sini juga banyak. Tadi yang udah aku iniin ada kayak ngelamar kerja, cuman nggak dapet. Terus kayak apa namanya? Kayak Valen tuh diusir dari kontrakan karena nggak bisa bayar. Pertama kalinya dalam hidupku, asli kaget aku sih. Karena emang sebelumnya aku nggak pernah kayak gini. Jadi ya masih susah beradaptasinya lah. Masih harus banyak belajar dari senior. Lebih ke acting yang natural gitu sih, yang natural. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran sang ayah di lokasi syuting untuk memberikan dukungan secara langsung. Sementara sang bunda tak henti-hentinya memberikan semangat lewat doa-doanya. Alhamdulillah sekarang sudah lebih rileks, tapi masih harus belajar lagi dan mencari pengalaman yang lebih banyak. Ayah juga dari kemarin sempat datang ke sini buat ketemu Valen, walaupun enggak lama karena harus pulang lagi. Menikmati karir barunya di dunia seni, peran tidak membuat Valen menomorduakan dunia dangdut yang telah membesarkan namanya. Lajang kelahiran Pamekasan, 16 Januari. Lebih rileks, tapi masih belum. Masih harus belajar lagi, harus nyari pengalaman lagi. Alhamdulillah, ayah udah dari kemarin ada di sini mau ketemu Valen. Tapi dia nggak lama kok disini, balik juga. Peran tidak membuat Valen menomorduakan dunia dangdut yang telah membesarkan namanya. Lajang kelahiran Pamekasan, 16 Januari 2007 ini tetap fokus di dunia dangdut. Bahkan di sela-sela kesibukan syuting, ia tetap menjalani aktivitas bernyanyi dan rutin melatih kemampuan vokalnya. Namun, Valen mengaku sudah tidak sabar untuk mencoba tantangan baru di proyek berikutnya, terutama memerankan karakter yang lebih usil. Seru, alhamdulillah dapat pengalaman baru, jadi wawasannya juga makin banyak. Nggak cuma nyanyi aja. Menurut aku, akting lebih santai. Kalau nyanyi kan harus serius banget dan cukup menegangkan. Kalau akting, terutama kalau dapat karakter yang tengil, lebih seru. Paling sambil nyanyi-nyanyi aja. Pengalaman baru ya, Valen, di situ. Jadi makin banyak wawasannya juga. Nggak cuma di nyanyi aja. Lebih nyantai aja sih kataku, nyantai. Kayak kontennya itu serius gitu, serius banget dan negangin. Kalau ini nggak terlalu sih, ya tengil Valen gitu. Paling sambil nyanyi aja gitu, latihan pastinya ya.
Valen dan Mila Nurwanti makin dekat, bukan pacaran, tapi pilih ta'aruf. Netizen heboh. Kabar terbaru datang dari dua nama yang belakangan ini semakin sering menjadi sorotan publik, khususnya bagi para penggemar Dangdut Academy dan pecinta musik Indonesia. Mereka adalah Valen DA, 7, dan Mila Nurwanti. Kedekatan antara Valen dan Mila memang sudah cukup lama menarik perhatian masyarakat. Menariknya, hubungan keduanya disebut bukan sekadar hubungan pertemanan biasa. Banyak penggemar yang melihat kedekatan mereka begitu akrab, kompak, dan terlihat sangat cocok satu sama lain. Bahkan tidak sedikit netizen yang menganggap kedekatan Valen dan Mila terlihat seperti pasangan yang sedang menjalin hubungan spesial. Namun, hingga saat ini keduanya diketahui belum menyatakan bahwa mereka berpacaran. Justru, kabarnya Valen dan Mila lebih memilih untuk saling mengenal satu sama lain dengan cara yang lebih serius. Keduanya disebut-sebut memilih jalan ta'aruf, yaitu proses saling mengenal dengan tujuan yang lebih baik dan serius untuk masa depan. Hal inilah yang kemudian membuat publik semakin penasaran. Apakah kedekatan Valen dan Mila benar-benar akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius? Ataukah keduanya memang hanya bersahabat dan saling memberikan dukungan dalam perjalanan karir mereka? Pertanyaan tersebut sampai sekarang masih menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar. Seperti yang diketahui, Valen dan Mila merupakan dua peserta yang berhasil mencuri perhatian publik ketika mengikuti ajang Dangdut Academy 7. Keduanya sama-sama memiliki bakat bernyanyi yang luar biasa dan berhasil menunjukkan kemampuan mereka di atas panggung. Namun, setelah perjalanan mereka di Dangdut Academy 7, perhatian publik justru semakin besar, bukan hanya karena kemampuan bernyanyi mereka, tetapi juga karena kedekatan yang terlihat semakin akrab. Dalam berbagai kesempatan, Valen dan Mila sering terlihat saling mendukung. Interaksi keduanya pun tidak jarang membuat para penggemar merasa gemas. Dari sinilah kemudian muncul banyak komentar dari netizen yang mulai menjodoh-jodohkan mereka. Bahkan dukungan tersebut semakin ramai karena banyak penggemar merasa bahwa Valen dan Mila memiliki chemistry yang sangat kuat. Keduanya dianggap memiliki karakter yang saling melengkapi dan terlihat serasi ketika tampil bersama. Tidak hanya dari kalangan penggemar, pasangan ini juga semakin sering menjadi perhatian karena dukungan dari lingkungan Dangdut Academy dan Indosiar. Momen-momen kebersamaan Valen dan Mila pun seringkali mendapatkan respons positif dari para penonton. Akibatnya, nama Valen dan Mila semakin sering muncul dalam berbagai pembicaraan di media sosial. Netizen pun mulai bertanya-tanya, apakah keduanya memang benar-benar memiliki hubungan yang spesial? Namun yang menarik adalah keduanya tidak terburu-buru memberikan kepastian mengenai hubungan mereka. Jika memang benar memilih proses ta'aruf dan saling mengenal secara lebih mendalam, tentu hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk diikuti. Sebab ta'aruf bukanlah sekadar hubungan untuk mencari popularitas. Proses ini biasanya dilakukan dengan tujuan untuk saling mengenal karakter, keluarga, dan visi kehidupan sebelum mengambil keputusan yang lebih serius. Karena itu, jika memang Valen dan Mila benar-benar menjalani proses tersebut, publik tentu hanya bisa memberikan doa dan dukungan terbaik untuk keduanya. Apalagi, banyak penggemar yang berharap suatu saat nanti Valen bisa mengambil langkah lebih serius dan mungkin saja melamar Mila Nurwanti. Tentu saja, mengenai masa depan hubungan mereka, hanya Valen dan Mila sendiri yang mengetahui jawabannya. Publik hanya bisa melihat dari berbagai momen kebersamaan yang mereka tunjukkan. Sementara itu, popularitas keduanya juga semakin meningkat setelah merilis single kemenangan mereka yang berjudul Meleleh Bahagia. Lagu tersebut berhasil mendapatkan perhatian yang sangat besar dari masyarakat. Video musiknya bahkan mampu meraih jutaan penonton dalam waktu yang relatif singkat. Keberhasilan lagu Meleleh Bahagia tentu menjadi pencapaian yang sangat membanggakan bagi Valen dan Mila. Tidak hanya menunjukkan bahwa keduanya memiliki kemampuan untuk bersaing di industri musik, tetapi juga membuktikan bahwa mereka memiliki basis penggemar yang sangat kuat. Menariknya, perhatian publik terhadap hubungan keduanya juga ikut membuat banyak orang semakin penasaran dengan karya-karya mereka. Tidak sedikit penonton yang datang untuk menyaksikan video musik mereka
karena penasaran dengan chemistry antara Valen dan Mila. Pada akhirnya, lagu Meleleh Bahagia pun semakin dikenal dan terus mendapatkan perhatian dari para penggemar. Nama Valen dan Mila seolah semakin sulit dipisahkan. Di satu sisi, mereka dikenal sebagai dua penyanyi muda berbakat jebolan Dangdut Akademi 7. Namun di sisi lain, kedekatan keduanya juga menjadi salah satu hal yang paling banyak diperbincangkan oleh para penggemar. Banyak netizen yang berharap agar Pasca sukses menjadi runner-up di A7, Valen mulai melebarkan sayapnya di dunia entertain dengan merambah dunia akting. Ya, pedangdut asal Pamekasan, Madura ini dipercaya memerankan karakter Roni dalam proyek akting pertamanya di FTV kisah nyata yang berjudul Misteri Suara Burung Gagak di Tengah Malam. Meski berbalut rasa syukur dan antusiasme tinggi, Valen mengakui tantangan terbesarnya saat berakting justru terletak pada upaya untuk tampil natural di depan kamera. Dan inilah liputan eksklusif tim HOTS dari lokasi syuting FTV perdana Valen di A7. Aku aja kesini karena dia juga kontrakannya. Aku saranin dia buat sementara di sini. Masih ada adegan sedih terus, sedih lagi. Jadinya Roni, kayaknya aku pemeran utamanya deh di cerita ini. Ada adegan ngelamar kerja tapi nggak dapat-dapat. Terus Valen juga diusir dari kontrakan karena nggak bisa bayar. Ini pertama kalinya dalam hidupku. Asli kaget aku sih, karena sebelumnya belum pernah kayak gini. Jadi masih susah beradaptasi. Masih harus banyak belajar dari para senior di sini, terutama soal acting yang natural. Langkah Valen untuk melebarkan sayap karirnya ternyata mendapat dukungan penuh dari keluarga. Kayaknya aku pemeran utamanya deh di cerita ini. Sini juga banyak. Tadi yang udah aku iniin ada kayak ngelamar kerja, cuman nggak dapet. Terus kayak kayak Valen tuh diusir dari kontrakan karena nggak bisa bayar. Pertama kalinya dalam hidupku, asli kaget aku sih. Karena emang sebelumnya aku nggak pernah kayak gini. Jadi ya masih susah beradaptasinya lah. Masih harus banyak belajar dari senior. Lebih ke acting yang natural gitu sih, yang natural. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran sang ayah di lokasi syuting untuk memberikan dukungan secara langsung. Sementara sang bunda tak henti-hentinya memberikan semangat lewat doa-doanya. Alhamdulillah sekarang sudah lebih rileks, tapi masih harus belajar lagi dan mencari pengalaman yang lebih banyak. Ayah juga dari kemarin sempat datang ke sini buat ketemu Valen, walaupun enggak lama karena harus pulang lagi. Menikmati karir barunya di dunia seni, peran tidak membuat Valen menomorduakan dunia dangdut yang telah membesarkan namanya. Lajang kelahiran Pamekasan, 16 Januari. Lebih rileks, tapi masih belum. Masih harus belajar lagi, harus nyari pengalaman lagi. Alhamdulillah, ayah udah dari kemarin ada di sini mau ketemu Valen. Tapi dia nggak lama kok, sebentar balik juga. Peran tidak membuat Valen menomorduakan dunia dangdut yang telah membesarkan namanya. Lajang kelahiran Pamekasan, 16 Januari 2007 ini tetap fokus di dunia dangdut. Bahkan di sela-sela kesibukan syuting, ia tetap menjalani aktivitas bernyanyi dan rutin melatih kemampuan vokalnya. Namun, Valen mengaku sudah tidak sabar untuk mencoba tantangan baru di proyek berikutnya, terutama memerankan karakter yang lebih usil. Seru, alhamdulillah dapat pengalaman baru, jadi wawasannya juga makin banyak. Nggak cuma nyanyi aja. Menurut aku, akting lebih santai. Kalau nyanyi kan harus serius banget dan cukup menegangkan. Kalau akting, terutama kalau dapat karakter yang tengil, lebih seru. Paling sambil nyanyi-nyanyi aja. Pengalaman baru ya, Valen, di situ. Jadi makin banyak wawasannya juga. Nggak cuma di nyanyi aja. Lebih nyantai aja sih kataku, nyantai. Kayak kalau nyanyi tuh serius gitu, serius banget dan negangin. Kalau ini nggak terlalu sih, ya tengil-tengil Valen gitu. Paling sambil nyanyi aja gitu, sambil latihan.